Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqmal Arsyaf dengan NIM 202107100079. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah yang diampu oleh Pak Imam Prabowo. Apa itu ilmu dakwah? Ilmu dakwah juga biasa disebut dengan ilmu psikologi atau lebih gampangnya disebut ilmu komunikasi. Untuk apa kita belajar ilmu dakwah ataupun ilmu komunikasi ataupun ilmu psikologi, yakni untuk mengenali karakter seseorang agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Ataupun arti dari ilmu psikologi sendiri itu ialah membahas tentang tingkah laku ataupun karakter setiap individu yang mempengaruhi cara dia berkomunikasi. Jadi berhasil atau tidaknya seseorang untuk mencapai komunikasi yang diinginkan sesuai madu yang dihadapinya. Komunikasi juga sangat mempengaruhi terhadap branding ataupun feedback balik dari seseorang yang diberikan orang lain untuk kita. Yang pertama yakni ada interpersonal skill atau berbicara dengan diri kita sendiri. Yang kedua ada interpersonal skill, yakni sudah mampu menjadi komunikator dan komunikan dengan baik. Yang ketiga yakni secara grup atau berkelompok, contohnya seperti kita presentasi atau mengerjakan tugas atau masih banyak hal yang lainnya. Dan yang keempat yakni kepada publik. Kepada publik ini contohnya kita seperti mengajar ataupun menyampaikan presentasi kita ataupun yang lainnya. Untuk apa sih belajar ilmu komunikasi? Yakni berusaha menguraikan atau memprediksi dan mengendalikan sifat mental dan behavioral dalam berkomunikasi. Di sini ada yang namanya to inform, yakni kita mendapatkan informasi ataupun ada informasi terkait audiens yang akan kita hadapi. Yang kedua ada yang namanya to persuade, yakni bagaimana cara kita mempengaruhi para audiens agar audiens tersebut tidak merasa bosan terhadap materi yang kita sampaikan. Yang ketiga ada yang namanya to move to action atau to move audience to action, yakni seperti kita mengadakan kuis ataupun memberikan contoh kepada mereka agar mereka mau melakukan apa yang kita suruh. Yang keempat ada yang namanya to entertain, yakni menghibur mereka agar mereka tidak bosan, agar mereka tidak ngantuk, seperti memberikan sedikit storytelling ataupun sedikit melakukan ice breaking. Isi dan penyampaian kita itu harus sesuai, dan yang terpenting ialah cara penyampaian kita kepada orang lain itu sangat penting daripada isinya. Kita harus mengemas isi pesan tersebut dengan penyampaian yang bagus ataupun penyampaian yang menarik agar audiens merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Dan komunikasi yang memberikan pengaruh positif atau feedback yang baik ialah komunikasi yang bisa disebut komunikasi secara efektif. Kita sebagai komunikan harus bisa mengevaluasi dan menciptakan suatu hal yang baru agar apa yang kita sampaikan di hari berikutnya ataupun di kesempatan berikutnya lebih baik daripada di kesempatan sebelum-sebelumnya. Di sini ada yang dinamakan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif yakni isi yang disampaikan, afektif yakni soft skill yang kita punya, dan psikomotorik yakni praktik yang akan kita lakukan ke depannya. Pembicara harus bisa menikmati ataupun memahamkan para audiens. Sebagai seorang pembicara, apa yang kita bicarakan itu harus bisa dinikmati dan dipahami betul-betul oleh para audiens ataupun para orang yang kita ajak bicara. Tujuan utama public speaking ialah para audiens harus paham betul apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan, ataupun acara yang kita sampaikan sesuai dengan temanya. Dan ada dua contoh tanda-tanda komunikasi efektif, yakni yang pertama, informasi yang kita berikan kepada orang tersebut itu dipahami dan diterima dengan baik. Yang kedua, mendapatkan feedback ataupun umpan balik sesuai yang kita inginkan. Di sini juga
ada yang dinamakan hukum komunikasi. Hukum komunikasi tersebut ada 5. Yang pertama REACH atau bisa disingkat dengan REACH. R yakni respect, I yakni empathy, A yakni audible, C yakni clarity, dan huruf H-nya yakni humble. Pembahasan kedua yakni tentang proses sensasi dan memori dalam berkomunikasi. Poin pertama yakni jika seseorang memberikan identitas, maka orang tersebut akan mudah untuk mengingatnya. Dan kecerdasan seseorang itu bergantung pada pengkodingan yang ada ataupun memberi perhatian yang lebih terhadapnya. Semakin cerdas seseorang ataupun semakin cerdas interpersonal skillnya seseorang, maka dia akan semakin tinggi rasa ingin tahunya atau bisa disebut dengan self-talk. Dan terkadang optical illusion seseorang sering keliru. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis memori. Yang pertama ada recall, yang kedua ada recognition, yang ketiga ada relearning, yang keempat ada redintegrasi. Yang pertama yakni recall. Apa itu recall? Recall yakni proses untuk mengembalikan fakta atau informasi tanpa struktur yang jelas. Yang kedua yakni recognition, yakni mengenal lagi sejumlah fakta ataupun pengenalan pada suatu kasus. Yang ketiga yakni disebut relearning. Apa itu relearning? Relearning adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah didapat pada masa-masa sebelumnya. Yang terakhir yakni redintegrasi ataupun rekonstruksi seluruh materi dengan petunjuk memori yang kecil. Apa itu persepsi? Persepsi ialah bagaimana cara otak mengolah secara pandang sesuatu. Ada 3 bagian otak. Yang pertama yakni EQ, yang kedua SQ, yang ketiga EQ. EQ ataupun yang bisa disebut intelektual itu berada di sebelah kanan otak. Yang kedua ada SQ spiritual yang berada di tengah otak, dan yang ketiga EQ yang bisa dinamakan emosional berada di sebelah kiri otak. Komunikasi sangat erat hubungannya dengan psikologi. Persepsi bisa dibagi 3, yakni ada persepsi individual, persepsi sosial, dan persepsi asis. Di sini ada 4 bagian persepsi. Yang pertama yakni orang lain tahu, kita juga tahu, atau bisa disebut open public. Yang kedua yakni orang lain tahu, akan tetapi diri sendiri tidak tahu. Yang ketiga introvert, yakni tidak banyak orang tahu, tapi kita yang tahu. Yang keempat yakni diri sendiri nggak tahu, orang lain pun tidak tahu juga. Komunikasi afektif bisa disebut dengan komunikasi nonverbal. Ada 2 hal yang sangat mempengaruhi, yakni hal yang paling signifikan dan reference group. Di sini ada beberapa contoh dari konsep diri yang negatif. Yang pertama yakni peka terhadap kritik. Yang kedua yakni responsif dengan ujian-ujian yang ada. Yang ketiga tidak memberikan penghargaan ataupun bisa disebut dengan self reward. Kebalikannya dari negatif, di sini juga ada konsep diri positif, yakni ada yakin akan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua merasa setara dengan yang lain. Yang ketiga menyadari bahwa setiap individu memiliki perasaan yang berbeda. Adapun 4 tipe kepribadian yakni orang yang ekstrovert, orang yang introvert, orang yang people oriented, dan orang yang task oriented. Dan di sini juga ada beberapa bagian seperti koleris, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Yang pertama yakni koleris. Koleris yakni kuat. Yang kedua sanguinis, orangnya populer. Yang ketiga melankolis, orangnya cenderung pendiam. Yang keempat phlegmatis, yakni orang yang cinta damai, tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah untuk mencari masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.